Malam-malam kalungnya istrinya berbicara. Bangun, 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 bangun. Mau ada serangan, buka pintu. Hah? Ditempel di kuping. Bicara. Bangun, bangun, mau ada serangan, buka pintu. Ya. Selamat siang, ketemu lagi dengan Jana. Kami sedang ada di Weja Bali di Ubud. Bertemu lagi dengan Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Jana. Ya. Ini saya ada mendapat cerita juga kalung galaksur yang pertama kali berbicara. Itu di mana itu, Pak? Baik. Jadi awalnya ada satu orang ibu, saya lupa namanya ya, Ibu Tinu apa Ibu siapa, saya lupa. Ibu itu awalnya membeli kalung galaksur untuk dirinya sendiri. Karena dia baru kena gendam. Jadi singkat cerita dia lagi di kantor, baru selesai hitung uang 60 juta 18 tahun yang lalu. Ada orang datang ditepuk, dia diam aja, uangnya diambil, dia diam sampai orang yang pergi jauh, baru dia sadar ke uangnya hilang. Jadi dia beli kalung galaksur untuk anti gendam. Nah dia beli galaksur, betul. Tidak bisa digendam lagi. Nah tiba-tiba dia komplain, Pak Rudi. Saya tiba-tiba tidak bisa marah, Pak. Saya tuh orangnya galak luar biasa, Pak. Kalau karyawan datang terlambat, tidak peduli. Banyak kempes, tidak peduli apa, sampai ada fotonya, ganti ban, saya tidak peduli. Terlambat saya marah-marah. Setelah pakai galaksur 3 bulan, tidak bisa marah saya, Pak. Sampai diganggu sama karyawan. Bu, ibu marah dong, Bu. Ibu selama tidak marah. Wih, kalau zaman dulu berani gitu, bahaya, Pak. Tidak bisa marah saya. Akhirnya dia belilah kalung galaksur. Kasihkan pada orang tuanya di Bima. Nah, saya ini cerita lama, tapi saya rasa cerita saya ini 99% sesuai dengan apa, 99% lah ya. Nah, Pak Rudi, ibu saya begitu pakai kalung galaksur, mengalami hal yang aneh. Jadi singkat cerita, pokoknya setahunnya mereka, bapaknya itu pensiunan Brimob. Setelah pensiun dari Brimob, tiba-tiba stroke dan tiap malam teriak-teriak ketakutan. Tiap malam. Habis itu, bapak ibunya diberikan kalung galaksur. Mereka tinggal di rumah tua, Bima rumah tua. Nah, karena sudah tua, maka kamarnya pisah. Kamar suami, kamar istri. Malam-malam, kalungnya istrinya berbicara. Bangun, 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 bangun. Mau ada serangan, buka pintu. Hah? Ditempel di kuping. Bicara. Bangun, bangun, mau ada serangan, buka pintu. Dibuka pintu sama dia. Buka pintu kamar suamimu. Jadi pintu depan dibuka, pintu kamar suami dibuka. Tahu-tahu, nah ini rupanya dulu suaminya pernah melaporkan sahabatnya sendiri, 2 oknum Brimob yang melakukan pelanggaran sangat berat. Sehingga akhirnya dua-duanya divonis hukuman mati. Rupanya arwahnya nggak terima. Jadi selama ini bapaknya ibu tuh tiap hari teriak-teriak itu karena dicari sama sahabatnya. Datang Pak Rudi, parkir sepeda motor depan masih pakai baju Brimob tempo dulu, tangannya digulung segini, jalan kaki cepat. Datang, masih pakai sepeda motor, dia pakai nyebut nama sepeda motor. Saya pun tidak pernah dengar nama sepeda motor. Padahal saya tentang otomotif, saya tidak pernah dengar suara motor itu. Nama sepeda motor saya tidak pernah dengar. Masuklah 2 sahabatnya suaminya, masuk lewat pintu depan, lewat depannya ibu itu, mau masuk kamar suaminya, jatuh dua-duanya. Kepalanya kebentur lantai, jeduak, jeduak. Langsung lari. Katanya, Bu, berapa jauh itu? Ranjangnya bapak saya kan rumah tua, 5 meter. Kan saya udah bilang, kalau kekuatan 5 meter. Sudah. Hari itu untuk pertama kali bapaknya tidak teriak-teriak. Kalau malam biasanya teriak-teriak terus. Nah, besoknya datang lagi. Kalaunya ngomong lagi. Bangun, bangun, buka pintu, mau ada serangan. Dia buka pintu lagi, kejadian terulang. Sahabat suaminya datang, 2 naik sepeda motor, turun. Begitu sampai mau masuk kamar, jatuh lagi. 3 hari berturut-turut. Sejak saat itu tidak pernah datang lagi. Setiap jatuh, kebentur kepalanya keras, duak kayak orang jatuh kepleset. Setelah 3 hari nggak pernah datang. Dan bapaknya sejak pakai kalung galaksur, sejak hari pertama tidak bangun. Jadi selama dicekek sama sahabatnya, kamu lapor-lapor, aku dihukum mati. Nah itu kejadian di Bima. Baru kejadian kedua, baru di yang saya ceritakan tadi di Jakarta, Ibu Dr. Trisati Puhe. Nah, demikian Mbak Jana. Terima kasih, Pak.